Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Mafik Al-Afiyah. Saya adalah mahasiswa program akuntansi semester 6 Pokjar Cempaka. Alasan saya berkuliah di Universitas Terbuka, saya bisa bekerja sambil berkuliah. Selain itu, kelebihan Universitas Terbuka adalah kampus tanpa batas usia, waktu kuliah yang fleksibel. Universitas Terbuka menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh dan biayanya yang terjangkau. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang siklus aktiva tetap. Siklus aktiva tetap. Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang digunakan dalam operasional bank dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Aktiva tetap dalam pencatatan akuntansi dicatat sebesar harga perolehan. Pengeluaran untuk memperoleh aktiva tetap adalah sebagai berikut. A. Pengeluaran modal adalah pengeluaran untuk memperoleh manfaat yang akan dirasakan lebih dari 1 periode akuntansi. B. Pengeluaran pendapatan adalah pengeluaran untuk memperoleh manfaat yang hanya bisa dirasakan dalam periode akuntansi yang bersangkutan. Perolehan aktiva tetap. A. Melalui pembelian tunai. Contoh, pada tanggal 2 Januari 2015, Bank ABC Semarang membeli tanah seluas 300 meter persegi dengan harga 1 juta, biaya perataan tanah sebesar 5 juta, biaya notaris sebesar 7.500.000 dan biaya perantara 15 juta. Buatlah jurnalnya. Jawab. Jurnal pada tanggal 2 Januari 2015, tanah didebit sebesar Rp327.500.000, sedangkan kasnya dikredit sebesar Rp327.500.000. B. Pembelian aktiva tetap secara gabungan. Contoh, dibeli tanah berikut gedung yang berdiri di atasnya seharga Rp520 juta, di mana diperkirakan harga tanah sebesar 400 juta, sisanya harga gedung. Jika biaya yang dikeluarkan adalah Rp17.500.000, buatlah jurnalnya. Jawab. Harga perolehan tanah sebesar 400 juta dibagi 520 juta rupiah dikali 537.500.000 rupiah. Hasilnya 413.461.540 rupiah. Harga perolehan gedung sebesar 124.038.460 rupiah, sehingga menghasilkan jurnal tanah didebit sebesar 413.461.540 rupiah, gedung didebit sebesar 124.038.460 rupiah, sedangkan kasnya dikredit sebesar Rp537.500.000 rupiah. Selanjutnya, perolehan melalui pertukaran dengan surat berharga. Contoh, Bank ABC membeli tanah seharga 1 miliar dengan yang ditukar dengan saham biasa 10.000 per lembar dengan harga
Rp100.000 dengan kurs 102%. Buatlah jurnalnya. Jawab. Jurnal pada Bank ABC sebagai berikut. Tanah didebit sebesar Rp1.020.000. Saham biasa dikredit sebesar Rp1 miliar. Agio saham dikredit sebesar Rp20 juta. Selanjutnya adalah pertukaran dengan aktiva tetap tidak sejenis. Contoh, Bank ABC membeli tanah seharga Rp300 juta yang ditukar dengan mobil seharga Rp300 juta yang telah disusut sebesar Rp60 juta. Bank ABC juga menyerahkan uang tunai sebesar Rp40 juta. Buatlah jurnalnya. Jawab. Jurnal pada Bank ABC sebagai berikut. Tanah didebit sebesar Rp300 juta. Akumulasi penyusutan mobil didebit sebesar Rp60 juta. Dengan mobil atau kendaraan dikredit sebesar Rp300 juta. Kas dikredit sebesar Rp40 juta dan laba pertukaran dikredit sebesar Rp20 juta. Selanjutnya, pertukaran dengan aktiva tetap sejenis. Contoh, Bank ABC membeli kendaraan seharga Rp300 juta yang ditukar dengan kendaraan seharga Rp300 juta yang telah disusut seharga Rp60 juta. Bank ABC juga menyerahkan uang tunai sebesar Rp40 juta. Buatlah jurnalnya. Jawab. Kendaraan didebit sebesar Rp280 juta. Akumulasi penyusutan kendaraan didebit sebesar Rp60 juta. Sedangkan kendaraan dikredit sebesar Rp300 juta dan kas dikredit sebesar Rp40 juta. Catatan, untuk pertukaran aktiva sejenis, jika terjadi laba, digunakan sebagai pengurang harga perolehan aktiva tetap yang baru, dan jika terjadi rugi, tetap dicatat sebagai rugi pertukaran di sebelah debit. F. Perolehan aktiva tetap dari sumbangan atau hibah. Contoh, Bank ABC menerima hibah dari pemerintah berupa tanah dan gedung. Harga pasar tanah adalah Rp400 juta dan harga gedung adalah Rp200 juta. Untuk memperoleh hibah tersebut, bank harus mengeluarkan biaya Rp50 juta. Buatlah jurnalnya. Jawab. Jurnal pada Bank ABC adalah tanah didebit sebesar Rp400 juta. Gedung didebit sebesar Rp200 juta. Sedangkan modal hibah dikredit sebesar Rp550 juta dan kas dikredit sebesar Rp50 juta. Catatan, khusus untuk hibah, biaya yang dikeluarkan tidak menambah harga perolehan aktiva tetap, tetapi sebagai pengurang modal hibah. Selanjutnya, pencatatan biaya untuk menggunakan aktiva tetap. 1. Penggantian yang relatif kecil, dan 2. Penggantian yang relatif besar. Contoh, harga perolehan suatu kendaraan sebesar Rp400 juta. Pada bulan Juli, sebuah suku cadang senilai 10% diganti dengan suku cadang yang baru
senilai 50 juta rupiah. Suku cadang tersebut telah disusutkan 80%. Bagaimana jurnalnya? Jawab. Akumulasi penyusutan kendaraan didebit sebesar 32 juta rupiah. Rugi penggantian didebit sebesar 8 juta rupiah. Sedangkan kendaraan dikredit sebesar 40 juta rupiah. Guna untuk mencatat penggantian suku cadang, kendaraan didebit sebesar 50 juta rupiah, sedangkan kas dikredit sebesar 50 juta rupiah. Mencatat pembelian suku cadang yang baru. Selanjutnya, depresiasi aktiva tetap. Penyusutan dilakukan oleh bank karena adanya 1. Faktor fisik, adanya kerusakan, aus, dan umur. 2. Faktor fungsional, karena ketidakmampuan untuk memenuhi produktivitas. Metode penyusutan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Metode garis lurus. Penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Dan yang kedua, metode jam jasa. Penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi jam jasa. Dan yang ketiga, metode jumlah angka tahun. Contoh, September 2012 dibeli mobil seharga 300 juta rupiah. Umur ekonomis 5 tahun. Nilai residu sebesar 50 juta rupiah. Hitunglah depresiasi per tahun menggunakan metode garis lurus dan buatlah jurnalnya. Jawab. Depresiasi per tahun sebesar 300 juta rupiah dikurangi 50 juta rupiah dibagi 5 tahun menghasilkan 50 juta rupiah per tahun. Jurnal pada tanggal 31 Desember. Biaya penyusutan kendaraan didebit sebesar 16.666.666,67 rupiah. Akumulasi penyusutan kendaraan dikredit sebesar 16.666.666,67 rupiah. Catatan, penyusutan dihitung untuk 4 bulan dari 1 September sampai dengan 31 Desember. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.